Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Setelah 1 jam, ibu keluar dengan bayi yang sudah terbungkus kain kafan. Seluruh warga sudah berkumpul untuk mengantarkan bayi ke tempat peristirahatan terakhirnya. Air mata tak henti-hentinya keluar dari pelupuk mata Basri dan juga Marni. Yuk, apa boleh kainnya dibuka sedikit? Saya ingin melihat dan mencium wajah bayi saya untuk yang terakhir kalinya, pinta Marni yang sudah tak berdaya. Maaf Marni, tidak bisa. Aku takut jika air matamu akan jatuh ke atas jenazah, tolak ibu. Aku janji yuk, aku akan menahannya. Maaf, tapi sepertinya kau tidak akan bisa menahan air matamu, tolak ibu untuk kedua kalinya. Kalau begitu, aku tidak akan menciumnya, hanya akan melihatnya dari jauh, lawar Marni. Maaf, tapi jenazah harus segera dikubur. Lihatlah, sebentar lagi hujan akan turun, tolak ibu untuk yang ketiga kalinya. Beberapa kali Marni maupun Basri meminta, tapi lagi-lagi tolakan yang ibu lontarkan. Akhirnya Marni mengalah dan membiarkan bayinya dikubur. Setidaknya dia masih ingat wajah sang anak di dalam kepalanya. Aku ikut berjalan di barisan paling belakang menuju pemakaman. Namun aku merasa jiwaku seperti tertarik. Hingga aku tiba-tiba terbangun dan kembali berada di rumah ibu. Persis seperti orang yang terbangun dari mimpi. Semua kejadian yang tadi ku alami lenyap begitu saja. Aku meraup udara dengan rakus. Rasanya sesak sekali dada ini setelah tertarik dari dunia mimpi ke dunia nyata. Santi, akhirnya kamu sadar juga. Mas Joko terlihat sangat lega melihatku terbangun dari tidur. Hal yang sama juga terjadi pada ibu. Namun wajahnya terlihat pucat pasi dengan keringat yang terus menetes dari kening. Membuatku sangat bingung. Santi sudah siuman. Lebih baik sekarang ibu istirahat di kamar agar tenaga ibu kembali pulih. Mas Joko beralih membantu ibu berjalan menuju kamarnya. Tubuhnya terlihat sangat lemah. Bahkan untuk sekedar berjalan ke kamar pun dia kepayahan dan harus dibantu oleh Mas Joko. Semerbak bau dupa membuatku mau tak mau harus menoleh. Aku sedikit terkejut saat kutemui satu tampah berisi sesaji tergeletak tak jauh dari tempatku berbaring. Tepatnya di tempat ibu duduk tadi. Terdapat 2 butir telur ayam kampung yang ditaruh di atas tembikar kecil. Kembang 7 rupa yang direndam air. Dupa yang masih mengepul. Serta 1 ekor ayam bekakak berwarna hitam pekat. Satu hal lagi yang mencolok, yaitu lagi-lagi cairan berwarna hitam pekat. Persis seperti ramuan yang kala itu ibu berikan. Semuanya tersusun rapi di atas tampah. Untuk apa semua ini, Mas? Tanyaku saat Mas Joko kembali dari kamar ibu. Oh, itu, semua warga desa selalu memberikan persembahan setiap malam Jumat Kliwon, jawab Mas Joko dengan gugup. Untuk leluhur, agar kita terjaga dari berbagai bahaya, jawab Mas Joko sembari mendekat. Kenapa tidak diganti dengan membaca surat Yasin atau berdoa bersama di masjid? Aku mengubah posisi menjadi duduk. Santi, setiap daerah memiliki adat istiadatnya sendiri. Dan inilah desa kami dengan segala aturannya. Jika sudah begini, aku tak bisa berkata-kata lagi. Padahal aku curiga
jika sesaji ditujukan untuk hal lain. Apa yang sakit? Tanya Mas Joko mengalihkan pembicaraan. Tidak ada, Mas. Aku baik-baik saja. Aku berucap sedikit ketus kala ingatanku kembali pada kejadian semalam. Melihat cara bicaraku yang berbeda, Mas Joko sepertinya sadar dengan kesalahannya sendiri. Maafkan, Mas. Mas tidak bermaksud meninggalkanmu sendirian. Semua itu di luar kendali Mas. Ucapnya dengan wajah bersalah. Apa yang sebenarnya yang terjadi di masa lalu, Mas? Kenapa bisa sampai trauma seperti semalam? Aku masih dalam mode ketus seperti tadi. Memang ada sesuatu yang terjadi, tapi Mas belum bisa kasih tahu sekarang. Jawabnya dengan hati-hati. Kenapa? Aku menaikkan sebelah alisku. Sekarang bukan waktu yang tepat. Bukankah kita sudah sepakat bahwa dalam pernikahan ini tidak ada yang namanya rahasia, Mas? Tapi untuk yang satu ini, Mas tidak bisa. Mas minta maaf, Santi. Sebenarnya kamu itu siapa, Mas? Loh, aku Joko, suamimu. Jawab Mas Joko dengan dahi berkerut. Aku juga tahu. Tapi aku sudah berkali-kali melihat setan yang menyerupai kamu, Mas. Dadaku mulai naik turun menahan emosi menghadapi Mas Joko yang berpura-pura bodoh. Jangan mengada-ngada, Santi. Aku tidak mengada-ngada, Mas. Malam itu aku bertemu kamu, dan kamu mengajakku untuk berteduh di rumah kosong itu. Namun nyatanya, ibu bilang jika kamu sudah pulang sejak semalam maghrib. Dan di hari berikutnya, aku hampir dibunuh oleh makhluk berkepala babi yang awalnya menyamar jadi kamu, Mas. Mata Mas Joko membulat mendengar ceritaku. Kenapa kamu tidak bilang jika makhluk berkepala babi itu awalnya menyerupai aku? Entahlah, Mas. Aku selalu merasa jika waktunya belum tepat. Akhir-akhir ini, aku juga merasa tidak tenang berada di desa ini. Pokoknya besok atau lusa, aku ingin kembali ke rumah orang tuaku di kota. Sebelum sesuatu yang membahayakan terjadi padaku, serta calon anak kita. Aku tidak ingin menyesal di kemudian hari. Aku mengecilkan volume suaraku agar ibu tak mendengarnya. Aku takut dia kecewa karena aku memaksa kembali ke kota. Walaupun besok atau lusa dia juga akan tahu. Tanpa diduga, Mas Joko mengangguk setuju. Mas setuju. Sepertinya memang itu yang terbaik untuk saat ini. Ucap Mas Joko penuh dukungan. Aku bernafas lega mendengar hal itu. Awalnya aku takut jika Mas Joko tak setuju karena berat meninggalkan ibu. Namun ternyata dia masih satu pikiran denganku. Dia masih peduli dengan keselamatan anak dan istrinya. Dengan begini, rasa kesalku sedikit berkurang. Tapi bagaimana dengan ibu, Mas? Nanti biar Mas yang bicara. Ibu pasti tidak akan keberatan, karena ini juga demi kebaikan cucu dan menantunya. Mas Joko mengusap pelan pucuk kepalaku. Kapan kita akan pindah, Mas? Jujur saja, aku sudah tidak sabar ingin segera keluar dari desa ini dan menghirup kebebasan. Sepertinya lusa baru kita pindah, karena kita harus siap-siap dulu. Hanya itu, kita juga harus menunggu kamu pulih kembali. Mas Joko benar. Aku tidak mungkin kembali ke kota dalam keadaan seperti ini. Untuk bangun dari tempat tidur saja, rasanya badan sangat lemas. Sekitar jam 4 sore, Mas Joko membawaku pulang. Malam ini tak akan serseram malam kemarin. Hanya perlu menabur tumbukan benglai seperti biasa. Ibu juga sudah mengizinkan pulang. Mas Joko juga mulai membereskan segala perabotan yang akan ditinggal di rumah ini. Sedangkan aku memilih untuk berbaring di kamar. Entah apa yang dia lakukan di dapur, hingga menjelang tengah malam pun dia masih berkutat dengan pekerjaannya.
Pagi ini aku terbangun dengan penuh semangat. Tak kuhiraukan lagi rasa kantuk, lemas atau pusing. Yang paling penting, saat ini aku ingin segera membereskan barang-barang dan pulang ke kota, meninggalkan desa yang mengerikan ini. Aku mengusap perutku yang sejak kemarin tak timbul gerakan sedikit pun. Biasanya janin dalam perut akan menendang atau setidaknya bergerak, tapi kali ini hening. Semalam aku berpikir, mungkin karena keadaanku yang lemah, jadi si jabang bayi ikut lemah. Namun saat ini ada rasa khawatir saat tak kunjung ada pergerakan dari dalam. Dengan jangka waktu yang lumayan lama. Mas, aku memanggil Mas Joko yang sedang menyapu halaman. Iya, laki-laki itu langsung masuk. Kenapa Dedek tidak bergerak sejak semalam ya? Masa sih? Dia meraba perutku dengan wajah khawatir. Mas Joko juga sempat mengajak ngobrol si jabang bayi, namun tak berhasil membuatnya bergerak. Tunggu, Mas panggil ibu dulu, biar dia periksa. Mas Joko langsung berlari ke rumah ibu. Ibu datang dan langsung meraba perutku. Detak jantungnya masih ada, tapi memang tidak bergerak. Berarti mimpi itu memang benar. Dulu ibu memang seorang dukun beranak. Buktinya dia mengerti tentang hal-hal seperti ini. Batinku. Lalu bagaimana, Bu? Kita ke bidan saja, usulku. Tapi di desa kita tidak ada bidan. Paling-paling ke rumah Mbak Jum. Ya sudah, kemana saja asal bayiku selamat. Aku, Mas Joko, dan ibu bersiap ke rumah Mbak Jum pagi ini juga. Mas, apa rumah Mbak Jum itu jauh? Tanyaku. Paling 10 menit juga kita berjalan kaki. Aku mengembuskan napas panjang. Rasanya aku tak akan sanggup berjalan sejauh itu dengan badan yang lemah seperti ini. Aku gak kuat, Mas, ucapku. Oh, kamu panggil Pade. Suruh dia bawa andongnya ke sini. Kasihan Santi jika harus berjalan kaki. Lagi pula takutnya keselamatan bayinya semakin terancam, ucap ibu sembari memampahku keluar. Iya, Bu. Mas Joko langsung berlari ke rumah Pade Bayu. Sedangkan ibu kembali ke rumahnya untuk mengunci pintu dan mematikan tungku yang masih menyala. Di desa ini memang belum banyak kendaraan. Hanya orang-orang tertentu yang sudah memiliki motor. Itu pun tak seberapa banyak. Sedangkan untuk kendaraan bermobil sama sekali tidak ada. Kebanyakan warga desa memilih untuk berjalan kaki, menggunakan sepeda atau andong untuk perjalanan jauh. Desa Wanimah juga belum tercemar oleh benda-benda elektronik, bentuk hiburan atau mempermudah pekerjaan manusia. Pemasangan listrik pun baru terjadi beberapa tahun yang lalu. Entah apa yang membuat warga desa tak tertarik untuk mempermudah hidup seperti kota. Padahal menurutku penghasilan desa lumayan cukup. Sudah ku bilang sejak kemarin, pergi dari sini. Tapi kau tak mendengar ucapanku. Aku terkejut mendengar suara itu. Ternyata dia adalah nenek-nenek yang sama tempo hari. Lagi-lagi dia muncul begitu saja. Nenek, sekarang kau tidak akan bisa pergi dari sini. Kenapa? Sesuatu telah mengikatmu di desa ini. Apa itu? Sebentar lagi kau akan tahu. Setelah itu, dia kembali masuk ke dalam perkebunan jagung seperti waktu itu. Ada getar rasa takut mendengar kalimat demi kalimat yang nenek tua itu katakan. Bagaimana jika perkataannya benar? Suara kerincing andong mulai terdengar dari jauh. Pade Bayu datang mengendarai andong dengan Mas Joko di belakangnya. Ibu juga langsung keluar saat suara kerincing andong terdengar. Dia segera membantuku untuk naik. Pade Bayu juga tak banyak bertanya. Mungkin dia sudah tahu dari Mas Joko. Andong yang kami tumpangi langsung melaju meninggalkan pekarangan rumah menuju Mbah Jum.
Tak butuh waktu lama, kami sudah berada di depan rumah Bajum. Wanita tua itu sedang duduk di depan rumah sembari mengayam tikar. Ada apa lagi dengan istrimu, Joko? Ini tidak ada kaitannya dengan Marni, kan? Bajum langsung menghampiri. Tidak, Mbak. Kami hanya ingin memastikan kalau kandungan Santi baik-baik saja, jawab ibu. Kenapa kau bawa ke sini jika hanya untuk memeriksa keadaannya? Bukankah kau juga bisa? Bajum menatap ibu dengan heran. Mbak kan tahu sendiri itu dulu. Sekarang saya sudah lupa. Takut salah, jawab ibu salah tingkah. Kalau begitu, bawa dia masuk. Aku langsung dibawa ke dalam, lalu disuruh berbaring di atas kasur tipis. Janin dalam kandungannya tidak bergerak sejak semalam. Saya takut terjadi apa-apa, Mbah, ucap Mas Joko. Bajum langsung meraba perutku. Dia masih hidup. Detak jantungnya juga masih ada dan normal. Hanya saja, aku juga tidak merasakan gerakan sama sekali. Diagnosa yang sama seperti ibu katakan di rumah tadi. Apa mungkin ada yang mengganggu janinnya, Mbah? Usul Pak De Bayu. Biar aku periksa dulu. Baju memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya kembali sembari membuang napas gusar. Aku yakin dengan raut wajah seperti itu, memang ada apa-apa dengan janin ini. Bagaimana, Mbah? Berondong Mas Joko. Raganya masih hidup, namun sukmanya tidak ada, jawab Mbah Jum. Sontak saja, semua yang ada di dalam rumah terkejut bukan main. Coba sekali lagi, Mbah, siapa tahu salah, ucapku. Air mataku sudah luruh dan mencetak beberapa garis di pipi. Mbah Jum mengangguk dan kembali memejamkan matanya. Bagaimana, Mbah? Tidak ada, jawabnya sembari menggeleng lemah. Aku hanya bisa menangis menyesali segala perbuatanku. Bagaimana ini, Bu? Entahlah, kita pikirkan nanti di rumah. Kami kembali naik ke atas andong meninggalkan rumah Baju. Mas, pokoknya aku mau pulang ke kota. Kita pergi ke rumah sakit. Siapa tahu Baju salah. Dia hanya dukun beranak, bukan dokter, ucapku saat kami sudah berada di dalam rumah kembali. Santi, Bajum tidak pernah salah mendiagnosa kehamilan, jawab Mas Joko. Aku tetap ingin kembali ke kota, Mas. Titik, ucapku ketus. Baiklah, kita pulang hari ini juga. Kebetulan andong Pak De Bayu belum pulang. Kita naik andong sampai ke terminal, ucap Mas Joko. Aku bersorak dalam hati. Kami langsung membereskan baju serta barang-barang yang akan dibawa. Setelah semua beres, kami mampir ke rumah ibu untuk berpamitan. Bu, kami masuk ke dalam. Ternyata ibu sedang berbincang dengan Pak De Bayu. Loh, mau kemana? Joko, Santi? Tanya ibu saat melihat tas yang Mas Joko bawa. Santi ingin pulang ke kota. Dia ingin memeriksakan kehamilannya di rumah sakit, Bu, jawab Mas Joko. Raut wajah ibu dan Pak De Bayu berubah seketika. Keduanya terkejut mendengar penjelasan Mas Joko. Kalian tidak bisa keluar masuk ke desa begitu saja, apalagi dalam keadaan seperti ini. Sukma janin dalam kandungan Santi saja belum jelas, ucap ibu. Badanku terasa lemas mendengar hal itu. Tapi Bu, sepertinya desa ini sudah tidak aman untuk Santi, ucapku. Betul, memang betul. Sejak kamu melanggar peraturan itu, juga keberadaanmu di sini sudah tidak aman, jawab ibu dengan nada kesal. Ya, aku akui aku memang salah. Tapi kamu tidak bisa pergi begitu saja. Setidaknya semua urusan kamu di sini sudah selesai. Pertama urusan dengan Marni,
Dan yang kedua, urusan sukma janin kamu yang hilang. Lanjut ibu. Bukankah waktu itu ibu bilang Santi hanya perlu melewati malam Jumat Kliwon untuk bisa lepas dari Marni? Tanyaku lagi. Benar, tapi ternyata semuanya tidak sesuai rencana. Marni bisa masuk ke dalam rumah ini. Kemungkinan besar dialah yang mengambil sukma janin kamu malam itu, jawab ibu. Tapi Santi tetap ingin pergi, kekehku. Ya sudah, ibu tidak bisa memaksa. Silakan pergi dari desa ini. Walaupun ibu juga tidak yakin kamu bisa pergi begitu saja, padahal masih berurusan dengan Marni. Bayu, tolong antarkan Santi dan juga Joko ke terminal, sambung ibu sembari melengos ke kamar. Sepertinya ibu semakin kecewa kepadaku. Andong mulai berjalan meninggalkan rumah. Aku dan Mas Joko duduk di belakang dengan 2 tas besar. Pak De, sebenarnya setuju dengan Yu Hati. Pak De Bayu memulai percakapan. Tapi Santi yakin Santi bisa keluar dari desa ini, jawabku. Mas Joko tak berkata apapun. Pandangannya fokus pada perkebunan warga di samping. Sepertinya ada yang dia pikirkan. Kita coba dulu saja, timpal Pak De Bayu. Untuk sampai ke terminal, mereka harus melewati 2 desa, yaitu desa Wanimah dan juga desa Camerang. Tidak sedikit waktu yang harus mereka tempuh, apalagi desa Wanimah dan desa Camerang dipisahkan oleh satu sungai besar yang harus dilewati oleh rakit. Tentu hal itu menjadi tantangan untuk mereka, apalagi mereka menggunakan andong. Tiba-tiba satu roda andong terlepas, membuat andong oleng ke arah kiri, tepatnya di atas tempat duduk Joko, sehingga Joko terjatuh. Sedangkan Santi masih sempat berpegangan sehingga dia selamat. Joko! Pak De Bayu langsung menarik tali yang terhubung ke leher kuda agar kuda berhenti. Kamu tidak apa-apa, Mas. Santi langsung turun dan menghampiri Joko yang tersungkur di tanah. Tidak apa-apa, kamu tidak usah khawatir, jawab Joko sembari memperlihatkan wajah tenang. Benar kok, kamu tidak apa-apa. Kini Pak De Bayu yang bertanya. Aman Pak De, jawabnya sembari kembali berdiri. Syukurlah tak ada yang luka yang serius. Hanya beberapa goresan kecil di kaki dan tangan. Pak De Bayu dan Joko langsung memasang kembali roda yang terlepas. Untuk Pak De Bayu selalu membawa alat-alat cadangan jika terjadi hal seperti ini di jalan. Setelah roda kembali terpasang, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Tak ada yang menduga jika itu adalah awal gangguan perjalanan mereka. Baru beberapa ratus meter meninggalkan lokasi tadi, perjalanan mereka harus kembali terganggu oleh kuda yang tiba-tiba mengamuk dan berlari tak tentu arah. Andong yang mereka kendarai hampir saja oleng ke arah jurang. Untung Pak De Bayu cekatan mengendalikan kuda agar berhenti berlari. Pak De Bayu turun untuk memastikan apa yang membuat kuda tiba-tiba mengamuk. Ya ampun! Dia langsung naik kembali ke atas andong dan melaju kembali setelah kuda tenang. Ada apa Pak De? Joko dan Santi menoleh ke berbagai arah. Pantas kuda sampai lari terbirit-birit. Ternyata ada ular besar di tengah jalan. Kesal Pak De Bayu. Santi dan juga Joko sontak menoleh ke belakang. Benar saja. Seekor ular piton berukuran besar sedang menggeliat di tengah jalan. Apa tetap mau lanjut kok? Perasaan Pak De tidak enak, apalagi setelah bertemu ular tadi. Orang dulu-dulu percaya jika perjalanan dihadang ular, sebaiknya putar balik saja, karena diyakini ada hal-hal yang tidak baik menghadang di depan. Tanya Pak De Bayu sembari bergidik kering. Sebenarnya Joko juga percaya akan hal itu.
Namun Joko tetap meminta pendapat Santi terlebih dahulu. Bagaimana, San? Santi yang sedang melamun hanya bisa menarik nafas kasar. Santi tetap ingin pulang ke kota, Mas. Jawabnya tanpa menoleh. Ya sudah, Mas tidak bisa memaksa. Sebenarnya perasaan Santi juga tidak enak. Namun sebagai orang yang terbiasa hidup di kota, Santi tak bisa percaya begitu saja pada seorang dukun beranak. Dia masih harus berusaha memeriksakan kandungannya ke rumah sakit. Angin kencang serta gerimis halus juga turut mengisi perjalanan mereka. Joko merapatkan duduknya ke samping Santi, sedangkan Pade Bayu terpaksa menggunakan sarung untuk menghalau rasa dingin yang menusuk tulang. Untayan doa tak henti-hentinya mereka ucapkan dalam hati, berharap tak ada apapun yang akan mengadang perjalanan mereka. Namun ketiganya harus menelan kekecewaan. Saat sungai yang menghubungkan desa Wanima dan desa Camerang ternyata sedang meluap. Tak tanggung-tanggung, volume airnya sungai yang biasanya hanya sekitar 3 meter kini berkali-kali lipat lebih tinggi dengan arus yang sangat deras. Bahkan penjaga rakit yang biasa membantu penyeberangan kini entah di mana. Pos yang biasa mereka tempati ikut porak-poranda terbawa arus. Ya ampun, pada semalam tidak hujan. Kenapa bisa meluap seperti ini? Justru malam Jumat kemarin yang hujan deras, airnya masih tenang-tenang saja. Ucap Ade Bayu. Dia memang hampir setiap hari menyeberangi sungai untuk pergi ke pasar, membeli bahan-bahan baksonya. Lalu bagaimana ini Pak De? Tanya Santi lemas. Ya bagaimana lagi? Kamu lihat, rakitnya saja terbawa arus. Bagaimana mau nyebrang? Jawab Pak De Bayu. Berarti Asi tidak bisa pergi ke kota? Tanyanya lagi. Ya tidak bisa. Apa tidak ada jalan lain, Mas? Tidak ada, Santi. Ini jalan satu-satunya. Jawab Joko sembari mengusap punggung Santi yang sedang kecewa. Adik rasa, kamu memang belum ditakdirkan untuk keluar dari desa ini. Aku setuju dengan Pak Des Bayu. Sambung Joko. Santi, lebih baik sekarang kita pulang sebelum hari mulai sore. Pade tidak mau ambil resiko mengantarkan kalian kemalaman. Ajak Pade Bayu. Ayo Santi, percayalah, jika Marni memang tidak main-main dengan ancamannya. Jangan beri dia celah untuk mencelakai kamu dan calon anak kita lagi. Bujuk Joko. Iya Mas, yang penting Santi sudah berusaha. Sekarang Santi percayakan semuanya pada Mas dan Ibu. Jawab Santi dengan lemah. Dia melirik sebentar ke arah sungai, sebelum akhirnya dia mengubur niatnya untuk pulang hari ini. Walaupun dalam lubuk hatinya, dia tetap ingin pulang. Ayo Mas, Pak De. Santi kembali naik ke atas andong. Dia tak mau membuang-buang waktu. Joko dan Pak De Bayu merasa lega karena tak begitu sulit untuk membujuk Santi kembali ke rumah. Awalnya mereka takut jika Santi memaksa pergi walaupun harus menyeberangi sungai yang sedang meluap. Andong akhirnya kembali melaju ke rumah Joko. Tak ada gangguan apapun sampai Andong berhenti kembali di depan rumah Yuwati. Yuwati yang sedang memasak langsung berlari ke depan saat mendengar suara kerincing Andong. Apa ibu bilang? Tidak bisa pulang toh? Sindir Yuwati. Iya bu, maafkan Santi. Santi salah. Harusnya Santi mengikuti saran ibu sejak tadi. Sekarang Santi tidak tahu harus bagaimana. Santi serahkan semuanya pada Allah dan ibu. Ucap Santi. Bagus. Kata-kata ini yang ingin ibu dengar. Usah meminta maaf. Ibu tidak marah. Kita selesaikan masalah ini sama-sama. Yuwati memeluk menantunya erat-erat. Walau bagaimanapun, Santi masuk ke desa ini atas permintaannya.
Jadi dia bertanggung jawab atas keselamatan Santi dan bayinya selama berada di desa Wanimah. Soal pamali yang Santi langgar, Yuwati sebisa mungkin harus memakluminya, karena Santi memang bukan asli warga desa ini. Lagi pula, Marni tak akan sampai sejauh ini jika Santi bukan menantu Yuwati. Yuwati sadar jika Santi tidak akan berada dalam bahaya seperti saat ini, jika tidak ada campur tangan darinya dan sang suami di masa lalu. "Masuklah, sudah sore," ucap Yuwati seraya melepaskan pelukannya. "Iya, Bu." "Tenang saja, malam ini ibu akan mencoba mencari sukma calon bayi kalian," ucap Yuwati. "Apa ibu bisa?" Santi mengerutkan dahinya. "Mungkin sudah saatnya kamu tahu jika ibu menguasai beberapa ilmu supranatural yang mungkin tidak akan dipercaya oleh orang kota sepertimu," jawab Yuwati yang masih penasaran. Lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.